Om Swastiastu. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengenalan materi dan pengajaran bahasa Inggris di SD. Perkenalkan, nama saya Nititi Bella Setiantari, NIM 21186206081, dan teman saya Pada Yogi Dwi Payana Putra, NIM 218620675. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Kami akan mempresentasikan tentang Sugestipedia. Apa itu Sugestipedia? Dari katanya saja sudah dapat dipahami berasal dari kata sugesti yang berarti memberikan kesan atau memberi keyakinan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan mudah, menarik, dan dapat dipahami. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode Sugestipedia merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berkonsentrasi melalui sugesti yang diberikan oleh guru. Sugesti diberikan melalui penggunaan musik klasik sehingga pembelajaran berlangsung secara santai. Jadi, Dari mana kita harus mulai metode Sugestipedia? Dari mana kita harus memulai metode Sugestipedia? Ya, kita mulai dari pembukaan saat greeting. Kita harus bisa membuat teknik atau moto dalam proses belajar mengajar. Seperti English is easy, English is fun, dan lain sebagainya. Ketika memutuskan untuk memilih suatu tagline, kita harus membuktikan bahwa pembelajaran sesuai tagline kita. Contohnya, kita mengambil tagline English is fun, berarti pembelajaran yang dilakukan harus menyenangkan. Jangan sampai tagline baik, tapi penyampaian dengan merangkai yang buruk. Sekarang bukan zamannya lagi seorang guru yang keras, kasar, namun harus menjadi pengajar yang menyampaikan hal-hal baik dengan cara yang baik. Berikut ini, dari materi yang disampaikan harus ada pembaharuan. Jangan sampai sejak SD, contoh kalimat atau greeting itu saja. Seperti contoh, menanyakan kabar, terus saja, how are you today? Dan pastikan dia menjawab dengan, I fine, thank you, and you? Kita tidak bisa menyalahkan guru yang mungkin segitu wawasannya, namun kita bisa menjadi pembaharuan banyak kata dan banyak kalimat yang bisa dijadikan contoh yang lebih menarik. Apalagi sekarang era digital, banyak contoh kalimat atau ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang bisa diberikan terhadap peserta didik. 4 tahap dalam metode Sugestipedia. Pertama, presentasi. Dalam tahap ini, siswa dibuat rileks dan diberi sugesti positif atau saran bukan hipnotis, bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Pada tahap ini, siswa diberikan sugesti positif seperti tagline English is easy secara serempak di awal pembelajaran. Dan hal ini akan membuat siswa dan guru lebih semangat. Yang namanya kekuatan suara di kelas pasti memberikan energi yang lebih. Aktif konser. Kegiatan yang aktif antara guru dan murid dalam belajar. Aktif konser digunakan untuk memperkenalkan materi baru. Materi dibacakan secara dramatik pada para pelajar selagi musik diputar sebagai latarnya. Biasanya dengan musik klasik atau romantis. Pada tahap ini, guru aktif dalam membuat media pembelajaran yang futuristik, bisa diselingi musik ataupun multimedia. Pengulangan. Guru memberi kesempatan siswa untuk memahami apa yang dipelajari dalam tahap aktif konser. Alunan musik dapat diperdengarkan dalam tahap ini. Pada tahap ini, guru dapat mengulang musik, materi, ataupun tagline. Segala sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang pasti dapat mudah diingat dan berkesan.
Latihan dapat digunakan permainan untuk mengulang dan menggabungkan apa yang dipelajari. Pada tahap ini, latihanlah yang diperlukan pendidik bisa melatih dengan menggunakan permainan kuis ataupun kuis dengan menggunakan multimedia. Berdasarkan tahapan Sugestipedia, guru bertugas bukan hanya mengajar atau memberi informasi pengetahuan, melainkan bertugas menjadi entertainer dan bisa menghibur siswa sehingga siswa tidak merasa sedang belajar, melainkan sedang menonton pertunjukan yang memberikan manfaat. Kaitannya dengan pengajar bahasa Inggris, Sugestipedia sangat berpengaruh dalam pembelajaran, mengajar, belajar jadi mudah, semangat, dan mengasihkan. Kita bisa menjadi seorang motivator yang memberikan pengaruh positif. Sudah saatnya guru demikian. Ketika menggunakan multimedia, pengajar harus interaktif dalam menyampaikan materi, bukan malah asik di depan dengan media. Penyederhanaan seperti inilah yang dibutuhkan di pembelajaran, bukan hanya di bahasa Inggris. Contoh lain adalah saat ditanya, "What is your name?" Sontak kita menjawab, "My name is." Padahal bisa saja langsung menyebutkan nama. Inilah kelemahan yang struktur dan masif bahasa Inggris itu fleksibel, namun kenyataannya dibuat rumit. Adapun kelebihan dan kelemahan metode ini, di antara metode ini bisa menumbuhkan kesenangan dalam diri siswa dengan gaya non-evaluatif sang guru dengan cara materi mengajar yang menarik, termasuk penggunaan Lego klasik. Selain itu, para siswa bisa menumpuk perasaan kerjasama yang kuat antar mereka sendiri karena mereka saling tolong-menolong dan menyerap semua pelajaran yang diterima. Sementara kelemahan metode Sugestipedia antara lain, meskipun unik, tetapi penyajian materi yang sebagian besar berdasarkan tata bahasa struktural memberi kesan bahwa metode ini tidak jauh berbeda dengan metode yang lain. Dan bagi para pelajar, audit teoris adalah mereka yang mengalami kesulitan terbesar dalam pelajaran dengan musik. Sementara para pelajar kinestetik cenderung menerima manfaat terbesarnya. Demikianlah metode Sugestipedia. Semoga kita bisa bermanfaat untuk metode pembaharuan. Jadi sebagai guru kita harus bisa menjadi motivator dan entertainer supaya proses pembelajaran mengajar tidak monoton dan siswa dapat mengekspor kemampuan terbaiknya dalam mengajar, khususnya pembelajaran bahasa Inggris, membuat bahasa Inggris benar-benar mudah. Memang tidak mudah, namun setidaknya ada proses belajar yang berubah.